semuanya. Perkenalkan, saya Amin Cetro dari Prodi Informatika kelas ISB 1K. Di sini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Contoh bahasa pemrograman yang pertama, Python. Python adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Kekurangan dan kelebihan Python. Yang pertama, kelebihannya fleksibel, dapat diintegrasi dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Yang kedua, kompatibilitas dan kemampuan tinggi. 3. Bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi lagi. Yang keempat, Python mendukung bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP sehingga programmer semakin mudah dalam menyelesaikan masalah. Kekurangannya, Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua, memiliki banyak batasan desain karena Python diketik secara dinamis. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar pemrograman implementasi untuk pemrograman komponen. Yang keempat, kurang populer untuk mobile app development. Bahasa pemrograman selanjutnya adalah C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada. Sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang, C++ dapat menurunkan biaya pengembangan. Contoh, program C++ bisa ditemukan dalam sistem operasi yang kita kenal sekarang karena C++ adalah pemrograman yang bersifat portable dan bisa digunakan untuk menciptakan berbagai aplikasi yang bisa beradaptasi dengan beragam platform. Kekurangan dan kelebihan C++. Kelebihan yang pertama, bahasa C++ mendukung struktur pemrograman yang ringkas dan portable. Yang kedua, mendukung beberapa kemampuan khas pemrograman berorientasi objek seperti abstraksi, pewarisan, dan enkapsulasi. Yang ketiga, perintah C++ mudah dipahami, layaknya bahasa tingkat tinggi, tapi bisa dipakai untuk membangun sistem kompleks seperti bahasa tingkat rendah. Lebih kompatibel dengan banyak platform dibandingkan bahasa C. Kekurangannya untuk bahasa C masih kurang aman dibandingkan bahasa lain seperti Python, apalagi Java. Yang kedua, kekurangannya tidak mendukung fitur garbage collection, penghapusan objek tanpa deklarasi perintah, sehingga lebih boros memori. Yang ketiga, bisa dipakai membangun aplikasi berbasis web, tapi proses debugnya tidak semudah aplikasi desktop. Bahasa berikutnya adalah Ruby. Ruby adalah contoh bahasa pemrograman open source yang menggunakan pendekatan berorientasi objek. Bahasa satu ini dikenalkan ke publik pada tahun 1993 lalu. Awalnya, Ruby hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop. Namun, sejak hadirnya framework bernama Ruby on Rails, ia kini diandalkan untuk membangun website, baik dari sisi front-end maupun back-end. Kekurangan dan kelebihan Ruby. Kelebihan yang pertama,
sebagai bahasa veteran. Ruby sangat kompatibel dengan berbagai tool berbasis GUI seperti GTK dan OpenGL. Yang kedua, cukup fleksibel, bisa diandalkan untuk membangun aplikasi berbasis desktop maupun web. Perintah Ruby cenderung simple sehingga mampu ringkas baris kode yang dihasilkan. Kekurangannya, performa cenderung lambat dibandingkan bahasa pemrograman lain. Kedua, kemampuan bahasa Ruby murni agak terbatas, hanya cocok untuk membangun aplikasi desktop. Ketiga, wajib digunakan bersama framework Rails agar bisa mengembangkan aplikasi berbasis web. Contoh berikutnya adalah JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengembangkan website dari segi client atau client side. JavaScript merupakan salah satu bahasa tertua di dunia karena sudah dikembangkan sejak tahun 1995. JavaScript memungkinkan programmer menambah fitur-fitur kompleks sehingga halaman website jadi lebih dinamis dan interaktif. Contohnya untuk membuat pop-up, notifikasi, pesan konfirmasi, bahkan game sederhana di halaman web. Kekurangan dan kelebihan. Pertama, kelebihannya membuat website jadi lebih dinamis sekaligus menambah fitur-fitur baru di website. Yang kedua, mempersingkat waktu loading halaman website dari server. Yang ketiga, mampu mengembangkan sistem yang solid karena ekosistemnya luas dan fleksibel. Yang keempat, memungkinkan untuk digunakan dengan bahasa lain. Kekurangan, JavaScript murni tidak berjalan di luar browser. Yang kedua, ekosistem yang terlalu luas berpotensi membingungkan programmer pemula. Yang ketiga, perintah JavaScript cenderung kurang aman dibandingkan bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman berikutnya adalah SQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang berguna untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data berbasis relasional. SQL ini pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1974. Sebagai bahasa programan khusus data, ia sangat berguna dalam mendefinisikan struktur data dan alirannya dalam suatu program. Tanpa SQL, data program tidak dapat diolah dengan maksimal. Maka dari itu, SQL banyak dimanfaatkan untuk membangun sistem manajemen database DBMS untuk aplikasi dengan platform apapun. Kekurangan dan kelebihan SQL. Yang pertama, performa pengolahan data yang sangat cepat dan tidak sampai hitungan detik. Kelebihan kedua, teori SQL paling mirip dengan bahasa manusia sehingga mudah dipelajari. Yang ketiga, ekosistem yang terjamin karena sudah ada sejak dekade 70-an. Yang kuat, kompatibel dengan berbagai platform dan bahasa pemrograman lain. Kekurangan, meski perintahnya mudah dipahami, interface SQL sendiri terbilang kompleks sehingga kurang ramah pengguna. Yang kedua, kemampuan yang terbatas hanya berguna untuk mengolah data. Yang ketiga, tidak bisa berdiri sendiri, harus digunakan bersama bahasa pemrograman lain jika ingin membangun sebuah sistem yang utuh. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.